Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Asmarani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik di kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Perkenalkan, nama saya Aryadi Yudistiawan, nomor induk mahasiswa 12210193087. Di sini saya akan membuat ringkasan mengenai materi 1 tentang mata kuliah statistik. Yang pertama yaitu penelitian. Penelitian itu adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, di mana itu mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif atau rasional tentang suatu hal yang diteliti. Seperti itu. Jadi itu yang namanya penelitian. Yang kedua adalah data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian. Jadi data ini sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat penting dalam suatu penelitian, yang dimana data tersebut dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Nah, lalu data tersebut itu mempunyai dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Jadi data kualitatif ini berupa kata-kata, kalimat, dan lain-lain. Itu data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Kalau tadi data kualitatif itu tidak menggunakan angka, data kuantitatif ini sebaliknya, yaitu data yang menggunakan atau yang dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti itu. Nah, lalu data kuantitatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data nominal. Data nominal adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Nah, itu data nominal dan data ordinal itu terdapat perbedaannya. Jika data nominal itu angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan dapat menunjukkan tingkatan tertentu. Akan tetapi data ordinal itu angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Itu beda dari data nominal dan data ordinal. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Nah, jadi data interval ini berbeda dengan dua data yang di atas tadi. Kemudian yang keempat yaitu data rasio. Adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Nah, perbedaan dari data interval dan data rasio adalah jika data interval itu tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak mempunyai nilai 0. Jadi, maksudnya tidak mempunyai nilai 0 tersebut adalah 0 itu masih tetap ada nilainya, seperti itu. Jika data interval seperti itu, data rasio adalah perbedaannya data ini mempunyai nilai 0. Jadi data nilai 0 tersebut maksudnya angka 0 tersebut benar-benar tidak ada nilainya. Jadi perbedaan dari data interval dan data rasio itu seperti itu. Jadi terdapat 4 jenis data kuantitatif, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Jadi dapat dikatakan suatu atribut yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, untuk variabel tersebut mempunyai dua jenis atau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Nah, apa sih generalisasi hasil penelitian itu? Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, maupun yang sebagainya. Nah, itu tadi populasi. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi sampel itu ada di dalam populasi, seperti itu.
Selanjutnya yang kelima yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan penginterpretasian hasil pengolahan data. Nah, analisis data itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, kalau analisis deskriptif ini analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Jadi kalau deskriptif ini hanya pembahasan data yang hanya ada kalimat-kalimat seperti itu, dan itu tidak menyimpulkan hasil penelitian. Nah, berbeda dengan analisis inferensial. Kalau analisis inferensial ini adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel. Jadi ada variabel terikat dan variabel bebas tadi untuk melakukan uji hipotesis seperti itu. Dan berbeda dengan deskriptif, kalau analisis inferensial ini menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu. Sedangkan statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu. Nah, itu beda dari metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Selanjutnya menuju ke hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis ini dapat dikatakan adalah kesimpulan sementara dari masalah penelitian yang belum dibuktikan, seperti itu. Nah, hipotesis sendiri ini dinyatakan dalam kalimat pernyataan, ya, bukan kalimat pertanyaan. Nah, dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesis ini menggunakan kata signifikan. Nah, signifikan di sini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi, seperti itu. Nah, hipotesis sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau non-hipotesis, dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis nihil itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan variabel. Sedangkan hipotesis alternatif itu menyatakan adanya hubungan variabel. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel itu berlaku untuk populasi atau tidak. Nah, itu atau dapat dikatakan sebagai dapat digeneralisasi atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu signifikasi. Nah, signifikan adalah dapat dikatakan meyakinkan atau berarti, seperti itu. Dalam penelitian signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian jika tidak signifikan berarti pada sampel itu tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya yaitu probabilitas. Probabilitas ini adalah dapat dikatakan sebagai peluang munculnya kejadian. Nah, besarnya peluang merupakan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Selanjutnya adalah kurva normal. Nah, kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO seperti yang sudah saya jelaskan di hipotesis. Nah, ini berkaitan langsung dengan signifikansi, seperti itu. Nah, di mana terdapat dua kurva normal untuk pengujian, di mana terdapat pengujian dua sisi gambar kurva. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwasanya ada sebelah kanan dan sebelah kiri 25% dan 25% daerah kritis, dan HO diterimanya adalah 95%. Nah, sedangkan yang kedua adalah bisa kalian lihat di sini. Bahwasanya ada pengujian satu sisi gambar kurva. Nah, di mana yang ada di sebelah sini itu ada 5% yang berada di samping dan HO diterimanya 95%. Nah, seperti itu, di mana ini berkaitan langsung dengan signifikansi, di mana peneliti mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang sebanyak-banyaknya itu 5% ditolak.
dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% tingkat kepercayaan untuk menolak hipotesis yang salah. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan 5% hipotesis ditolak dan 95% hipotesis diterima. Lalu selanjutnya adalah degree of freedom. Nah, degree of freedom atau disingkat DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen atau variabel bebas. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis yang berkaitan dengan kurva normal tadi. Yang terakhir adalah SPSS. Nah, ini adalah yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah statistik. Nah, SPSS itu kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science, adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program data statistik, SPSS ini adalah salah satu aplikasi yang sangat diminati oleh para peneliti. Langkah-langkahnya pun sangat mudah sekali dari penggunaan SPSS ini, dimana yang pertama adalah data itu diinput dulu pada SPSS, lalu kemudian data diedit, dimasukkan semuanya variabel dan lain-lain, kemudian diklik OK. Setelah itu kita menunggu proses olah data. Nah, kemudian jika sudah diproses datanya akan muncul output dari data tersebut. Seperti itu. Itu adalah pengenalan dari sedikit pengenalan dari aplikasi SPSS. Terima kasih. Itu adalah ringkasan materi dari saya mengenai materi 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.